Dia menulis begini, pada abad ke-18 orang Eropa mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. 25 orang. Salah satunya dikirim ke Indonesia, namanya Snoek Horgronya. Sumber terorisme di seluruh dunia dan juga di seluruh Indonesia. Saya selalu menuding satu sumber saja yang mengatasnamakan Islam. Dengan terpaksa saya harus menuding ini. Dari mana ajaran ini? Bagaimana caranya? Maka orang ini keluar dari keimanannya. Ini Pak cikal bakalnya. Rasulullah mengatakan, ini kelompok ini nih, ntar kalau baca Quran cuma sampai kerongkongannya aja. Dan kelompok seperti ini nanti seperti kelompok yang anak panah yang lepas dari busurnya, liar, tidak terkontrol. Dan betul, pada zaman Sayyidina Ali muncul satu kelompok pembangkang yang mengkafirkan Sayyidina Ali, namanya kelompok Khawarij. Motornya siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dari mana? Najat. Nah mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini difabrikasi oleh orang barat. Mereka ini adalah korban semua. Dulu dana yang masuk ke Indonesia itu 52 juta US dollar per tahun dari gerakan Wahabi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyaikh, juga seluruh majelis yang ada. Mumpung masih suasana lebaran, saya minta maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan ucap, kesalahan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Selama ini kan malang melintang di YouTube, padahal saya nggak tahu itu akun siapa. Tanpa royalti, nggak perlu royalti juga, yang penting disebarkan. Apa yang ingin saya ketengahkan dalam hal ini berkait dengan persoalan radikalisme dan terorisme. Di banyak kesempatan saya selalu menuding satu sumber saja. Sumber terorisme di seluruh dunia dan juga di seluruh Indonesia ini sumbernya adalah Wahabi Salafi. Ini saya pertegas. Saya tidak gelisah oleh ajaran mereka. Seandainya bukan ajaran ini yang menjadi picu dari gerakan-gerakan radikal dan teror di seluruh dunia, mungkin saya tidak akan pernah membahas ajaran ini. Tapi ketika ini justru menjadi pemantik, menjadi pelatuk dari berbagai gerakan-gerakan terorisme, berbagai gerakan-gerakan yang bersifat kekerasan yang mengatasnamakan Islam, dengan terpaksa saya harus menuding ini. Dari mana ajaran ini? Dan bagaimana kemudian ajaran ini menjadi pelumas dari berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, para guru, para kiai, para masyayikh, kebetulan saya ditakdirkan untuk tinggal di Amerika kurang lebih sekitar 4,5 tahun. Ketika 9/11, ketika pesawat ditabrakkan ke WTC di New York, saya ada di sana. Saya merasakan menjadi seorang muslim yang baik-baik menurut saya, yang kemudian saya juga ikut menjadi tertuduh sebagai seorang teroris. Kurang lebih seperti itu. Saya harus wajib lapor sebulan sekali ke Departemen Kehakiman Amerika. Saya membeli tiket juga tidak bisa, hanya karena ulah dari orang-orang Wahabi yang kemudian sebenarnya juga bagian dari korban itu. Saya katakan korban, kenapa? Ini semua diciptakan oleh siapa? Oleh orang barat. Nah, mungkin ini yang akan saya ketengahkan. Dari mana berbagai kalimat saya ini? Karena ini banyak diprotes oleh banyak orang. Apa betul sih teroris itu sebenarnya fabrikasi, hanya buatan? Saya akan ceritakan. Dan mungkin para Gus, para kiai di sini mungkin belum baca buku ini. Kalau kitab mahir. Tapi kalau buku ini mungkin saya nggak nyombong, tapi mungkin hanya saya yang baca di sini. Nama kitabnya History of the Arabs, yang nulis namanya Philip Hurri Hitti, seorang ahli sejarah dari Libanon. Dia menulis begini, pada abad ke-18 orang Eropa mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. 25 orang. Salah satunya dikirim ke Indonesia, namanya Snoek Horgronya.
24 lainnya disebar ke berbagai negara, dan salah satunya juga diterjunkan di Arab Saudi, namanya Lawrence of Arabia. Ini agen rahasia Inggris. Nanti saya ceritakan. Nah, di dalam buku ini Philip Hitti mengatakan bahwa 25 orang ini kemudian melaporkan ke Eropa. Ini hasil temuan saya. Kelebihan Islam apa? Kekurangan Islam itu apa? Kelebihan umat Islam adalah umat Islam dari sejak dulu DNA-nya, genetiknya, mereka sangat tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Ini temuan dari 25 orang yang dipura-purakan menjadi mu'allaf. Mereka semuanya dianggap sebagai ahli agama, 25 orang ini. Bahkan Snukhogernya itu juga seorang hafidz Quran. Diterjunkan di Aceh. Nanti ada temuan-temuan di Aceh bagaimana dia merontokkan Aceh sebagai bagian dari perpanjangan tangan Kekaisaran Utsmani pada zamannya. Nah, kekurangan umat Islam apa? Kekurangan umat Islam adalah ketika umat Islam ini diberikan mimpi-mimpi politik, umat Islam akan saling tikam sesama orang Islam, dan umat Islam akan saling mengkafirkan sesama umat Islam, dan juga umat Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Ini temuannya. Lalu kemudian European Council itu menurut Philip Hitti memutuskan, oke, kesimpulannya ada dua. Satu, kalau begitu jangan sampai orang Islam ini berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan mereka mendalami ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi bahaya dan akan menghegemoni seluruh dunia. Semua peradaban manusia ini akan dipegang oleh umat Islam. Sama seperti ketika umat Islam memegang ilmu pengetahuan pada abad pertengahan di Baghdad. Umat Islam pernah menjadi kontributor utama terhadap peradaban manusia. Coba bayangin, mulai dari matematika, astronomi, teknologi, ilmu kedokteran, semua dipegang. Dan semua ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran orang Islam ini kemudian dipakai oleh seluruh bidang ilmu yang ada hari ini. Al-Khawarizmi misalnya, ahli matematika, ini orang Islam. Dia menemukan angka 0 dalam matematika dan dipakai oleh seluruh umat manusia hingga hari ini. Hayyan Ibnu Jabir, dia penemu teknik dasar pertama kimia. Teori oksidasi, teori fermentasi, ini semua adalah Jabir Ibnu Hayyan. Dan dia dikenal sebagai bapak kimia modern hari ini. Ibnu Sina yang menemukan anatomi tubuh manusia tanpa membedah tubuh manusia. Karena membedah mayat di dalam Islam itu haram hukumnya, lalu dia menggunakan intuisi filsafat untuk bisa mengurai bagaimana manusia menelan makanan, dikunyah, kemudian digiling di dalam perutnya, lalu kemudian keluar menjadi kotoran. Dan itu teori itu dipakai sampai hari ini. Dan kemudian Ibnu Sina juga menemukan jarak bulan dan matahari tanpa pakai alat. Dan hasilnya sangat presisi dengan yang ditemukan oleh berbagai ilmuwan Eropa berikutnya seperti Kopernikus dan sebagainya. Dan ini juga kemudian menjadi rujukan-rujukan berbagai ilmu astronomi di seluruh dunia hingga hari ini. Lalu kemudian lensa ditulis dalam sebuah kitab yang judulnya Al-Haya, tanpa pengarang. Karena tanpa pengarang, kitab ini tidak diapresiasi di Arab, lalu kemudian dibawa ke Jerman, padahal di dalam buku ini tercipta sebuah prototipe lensa hari ini yang kita pakai. Silahkan cari literaturnya di Google. Nah, prototipe ilmu cara membuat lensa ini yang ditulis dalam Al-Haya ini kemudian dikembangkan di Jerman, sehingga kita tahunya hari ini pencipta lensa pertama itu adalah orang Jerman. Dan kemudian keilmuan-keilmuan yang lain seperti Ibnu Khaldun, bagaimana kemudian pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori kerangka negara yang kemudian diambil oleh John Locke, John Maynard, Adam Smith untuk merumuskan demokrasi modern. Ini berasal dari pemikiran-pemikiran umat Islam, terutama dalam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah yang kemudian dijelaskan secara lebih lugas dalam Al-Ibar. Ini semuanya terjadi di dalam Islam, dan umat Islam betul-betul menguasai peradaban dunia. Semua keilmuan dunia ini kemudian diatur oleh pemikiran orang Islam. Bahkan
Ateisme di Eropa belum ada. Yang menemukan pertama kali itu adalah ilmuwan Islam. Yang tidak percaya kepada Tuhan pertama itu orang Islam. Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Razi. Ini adalah penemu-penemu ateisme pertama. Tapi karena dia ditemukan di Arab dan tidak populer pemikirannya, kemudian diusung ke Eropa dan jadi prinsip dasar ateisme modern lewat Darwin, Feuerbach, Ernest Bloch, Karl Marx, dan sebagainya. Artinya dalam sisi positif dan negatif pun Islam berkontribusi terhadap berbagai pemikiran umat manusia pada zamannya. Kekhawatiran ini kemudian muncul, jangan lagi orang Islam memegang ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana? Yang kedua, kata orang Eropa, kenalkan dia dengan urusan politik supaya dia bisa berantem sesama orang Islam dan umat Islam tidak solid, saling berpecah belah, saling berperang satu sama lain, dan mereka akan tercipta sekte-sekte yang kemudian semakin banyak sekte berarti soliditasnya akan semakin rapuh. Bagaimana caranya? Kembalikan pemikiran politik mereka kepada referensi ideal masa lalunya. Kembalikan dia kepada zaman khilafah dulu, supaya peradaban dia tidak maju dan peradaban manusia masa depan tetap dikuasai oleh kita. Ini Philip Hurihiti, bukan kata saya. Sehingga apa kemudian caranya? Katakan kepada orang Islam bahwa kembali ke khilafah ini adalah ajaran agama dan bagian dari akidah. Kalau yang tidak percaya bahwa atau ada orang yang menolak khilafah, maka orang ini keluar dari keimanannya. Ini Pak cikal bakalnya. Lalu pertama kali apa yang digunakan? Dicari kemudian. Tafsir tentang agama ini kan sama seperti KUHP Pak. Di pengadilan itu pasalnya sama. Tapi pembelanya ingin meringankan, jaksa penuntut umum ingin memberatkan dengan pasal yang sama. Tafsir agama juga demikian, dicari celah semuanya. Maka kemudian ditemukanlah satu urat dasar dari semua ini. Bagaimana cara memecah belah orang Islam? Gunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa yang disebut dengan konsep al-wala wal bara'. Ini yang kemudian dipakai oleh Lawrence dan seorang ulama dari Najat, Saudi Arabia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Kerepotan Pak. Para Gus kalian, mohon maaf para kiai. Mungkin sudah ada yang mendengar kisah ini, tapi mohon maaf saya mesti memperjelas sekali lagi. Lalu kemudian Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarga Ibnu Saud merasa kerepotan, gimana cara memisahkan ini? Sementara secara politik Saudi Arabia ini berada dalam cengkraman Kekaisaran Utsmani, tapi secara de facto, secara wilayah dikuasai oleh kolonial Inggris. Secara politik keislaman di bawah Kekaisaran Utsmani. Lalu bagaimana cara memisahkan ini? Keluarga Ibnu Saud memiliki musuh namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il. Ini kemudian mengapa orang Wahabi mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Nabi. Dari sini awalnya. Kenapa diharamkan? Supaya orang Saudi tidak mendukung Ibnu Rashidin. Karena Ibnu Rashidin dan keluarga Ibnu Saud ini berperang sebanyak 8 kali. 13.000 orang Saudi mati dari kedua belah pihak. Lalu kemudian, kalau begitu kita pakai al-wala wal bara'-nya Ibnu Taimiyah. Kita harus pakai ini. Untuk apa? Untuk menyaring supaya orang Islam ini ketemu. Siapa pihak mereka, siapa pihak kita. Lalu diayaklah dengan sistem ini. Orang-orang yang merasa bahwa tidak cocok dengan pemikiran ini kabur ke Yordan, kabur ke Libanon, kabur ke Syria, ke Damaskus dan sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Keluarga Ibnu Saud berkuasa dan kemudian untuk mensterilisasi kekuasaan keluarga Ibnu Saud dibuatlah berbagai ajaran-ajaran baru yang disebut dengan Wahabi. Karena ulamanya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Seorang ulama dari Najat. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari marga ini kita runut ke atas. Pertama kali orang yang berani melawan kepada Rasulullah namanya Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah siapa namanya? Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Saya tidak ingin mendiskreditkan At-Tamimi yang ada di Indonesia. Ini soal moral saja. Tapi secara genetik nanti ada hubungannya. Ada At-Tamimi di sini yang juga menjadi aktivis
Ini bukan itu. Saya hanya ingin merunut sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab saja dulu. Tidak semua At-Tamimi ini kotor seperti At-Tamimi yang lain. Tapi yang melawan kepada Rasulullah pertama ketika Rasulullah membagi harta ghanimah, lalu dia menuduh Rasulullah tidak adil, itu namanya Zulhuwaisirah At-Tamimi. Asalnya dari mana? Dari Najd. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ini kelompok ini nih, ntar kalau baca Quran cuma sampai kerongkongannya aja. Dan kelompok seperti ini nanti seperti kelompok yang anak panah yang lepas dari busurnya, liar, tidak terkontrol. Dan betul, pada zaman Sayyidina Ali muncul satu kelompok pembangkang yang mengkafirkan Sayyidina Ali, namanya kelompok Khawarij. Motornya siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dari mana? Najd. Ada lagi siapa? Amir bin Bakir At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Yang terakhir yang saya sebut tadi adalah penemu ajaran Wahabi bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari mana? Dari Najd. Udah sampai di situ. Karena di sini At-Tamimi banyak. Nanti disangkain saya mendiskreditkan At-Tamimi. Bani Tamim ini memang punya DNA untuk melakukan pemberontakan kepada siapapun yang memerintah. Sampai mereka akan berhenti kalau dia yang berkuasa. Tapi persoalannya kemudian, Wahabisme ini kan sudah berkuasa lewat keluarga Ibnu Saud. Mereka memang tidak menjadi pemberontak, Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian ajaran ini diekspor ke seluruh dunia, ke negara-negara muslim termasuk ke Indonesia. Lewat siapa? Lewat orang-orang Eropa dan orang Barat, Pak. Ini diakui oleh Muhammad bin Salman, silakan cek di Google. Di Frontline PBS dia mengakui bahwa Wahabisme ini dulu diminta oleh negara-negara Eropa dan Amerika untuk diekspor paksa ke seluruh dunia. Tujuannya apa? Untuk menandingi pengaruh Uni Soviet lewat paham komunisme, di mana negara Barat sangat khawatir. Yang bisa menandingi ini ya hanya Wahabisme, karena sudah terbukti memerdekakan Saudi dari Kekaisaran Ottoman. Ajaran-ajaran Saudi ini, ajaran-ajaran Wahabi ini kemudian sama seperti yang kita kenal hari ini, yang selalu menyerang ajaran-ajaran dari para ulama Nahdlatul Ulama yang kita kenal hari ini. Mengapa kemudian orang-orang Wahabi mengharamkan ziarah kubur, tawassul diharamkan? Karena memang dari dulu orang-orang Saudi dilarang untuk punya ikatan masa lalu dengan leluhurnya. Supaya apa? Supaya loyal kepada keluarga Ibnu Saud. Makam Kanjeng Nabi itu hampir dihancurkan oleh orang Wahabi. Kalau Komisi Hijaz dari para ulama NU tidak melarang. Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk Mbah Hasyim Asy'ari juga ikut melarang penghancuran makam Rasulullah di Madinah. Ini tolong tepuk tangan kepada para ulama NU. Mengapa mereka ngotot ingin menghancurkan situs-situs kenabian? Supaya orang Saudi tidak punya ikatan masa lalu dengan Rasulullah. Makanya mereka mengharamkan maulid juga. Kenapa mereka ingin putus dengan Rasulullah? Supaya orang Saudi semua mendewa-dewakan keluarga Ibnu Saud. Dan mengapa musik diharamkan, budaya diharamkan? Karena mereka sangat takut dengan masyarakat Saudi yang berkumpul, takutnya ketika mereka berkumpul membangun pemberontakan. Karena pada zaman itu revolusi di setiap negara didahului dengan kebudayaan-kebudayaan. Makanya jangan heran kalau wayang juga diharamkan oleh orang Wahabi. Musik juga diharamkan. Kita tidak berbicara Saudi hari ini. Saya baru pulang umroh 2 bulan yang lalu. Saudi betul-betul jauh berbeda hari ini. Orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi masa lalu. Tapi orang Wahabi di Saudi hari ini ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kebalik-kebalik. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sekali lagi, kalau saya tidak keliling ke Afrika, saya tidak keliling ke Asia Selatan, ke negara-negara konflik di Timur Tengah, termasuk juga di beberapa negara konflik di Asia Tenggara, saya mungkin tidak akan bercerita tentang ini. Karena apa? Karena semua disebabkan oleh pengaruh ini. Orang-orang yang ditangkap oleh Densus jumlahnya kurang lebih 2141 dari tahun 2000 sampai hari ini. Kalau ingin tahu, 99,9% yang ditangkap Densus ini pahamnya apa? Wahabi, Pak. Wahabi. Saya pastikan Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, ikut saya. Saya pertemukan dengan para tahanan itu di penjara. Ngobrol sendiri, kamu Wahabi apa bukan? Pasti Pak, sama Pak.
Sama-sama mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil, mengharamkan tawassul. Sama mereka. Cuma bedanya apa? Ustadz-ustadz Wahabi yang hari ini tampil di TV itu adalah pembuka. Produk akhirnya teroris, Pak. Kita mungkin kalau orang yang sangat tipis ilmu agamanya akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda dan sebagainya. Abu Jawas dan sebagainya. Saya sebut aja. Mungkin akan terpengaruh, oh ini nih ajaran yang paling benar. Oke, ketertarikan itu. Lalu kemudian masuk. Setelah itu terbangun kesadaran-kesadaran kognitif di dalam kepalanya bahwa saya yang paling benar, orang yang berbeda dengan saya pasti salah. Klaim-klaim kebenaran ini yang membentuk orang kemudian berusaha melakukan pemberontakan-pemberontakan kolektif yang akhirnya membangun jiwa orang menjadi teroris. Semua prosesnya sama, Pak. Semua teroris yang ditangkap Densus ketemu sama saya. Bukan semua sih, nanti saya bohong lagi. Kurang lebih sekitar 400-500 ideolog-ideolog dan pentolan-pentolan teroris yang ditangkap itu sudah ketemu dengan saya, dan saya pastikan mereka Wahabi semua. Tidak ada yang NU. Ada sih, ada. Bukan NU tapi FPI. 2141 orang itu 4 FPI, kelompoknya Hussein Hasni. Dia merakit bom di Jakarta, di Condet dan Bekasi. Mereka akan meledakkan di beberapa titik di Jakarta karena mereka tidak terima Habib Rizik ditangkap. Yang satu Katolik, dia ingin memeras pemilik Mall Sumarekon Serpong dengan Bitcoin. Karena tidak mau bayar, diledakkan mallnya. Namanya Fernando, Katolik. Yang satu adalah Johnson Dang Siagian, beragama Protestan. Dia ingin meledakkan pos polisi di Jatiwarna. Sudah itu, selebihnya Wahabi, Pak. Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, saya itu hari ini di medsos itu betul-betul diserang. Saya penjual radikal-radikul. Saya dulu sebelum kerja di Mabes Polri sama, Pak, pikiran apaan ini? Ini semua normal kok. Ini teroris ini jangan-jangan dibuat ini sama polisi supaya polisi dapat anggaran dan mereka punya kerjaan. Wallahi tidak, Pak. Saya kader NU yang ada di dalam Mabes Polri, wabil khusus di Densus 88. Saya tahu persis. Jadi kalau saya kemudian berusaha memerangi Wahabi bukan karena perbedaan keyakinan, bukan. Silahkan menggunakan paham Wahabi itu sepanjang tidak mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Karena apa? Picu dari bangkitnya terorisme adalah ketika dia sudah menganggap orang yang berbeda itu adalah orang-orang jahiliyah yang halal darahnya. Kalau masih pengikutnya Salafi, Pak, masih belum. Pinter ini. Salafi itu ya Wahabi sebenarnya. Cuma karena Wahabi identik dengan terorisme lalu dirubah namanya jadi Salafi, Salafus Soleh. Mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan bank dan sebagainya. Bank konvensional ini haram, orang kerja di bank dipaksa keluar karena ini riba dan sebagainya. Jualan habatus sauda aja. Jadi tukang ojek aja. Lah GoPay apa segala macam. Gimana? Padahal, Pak, uang kertas yang dipakai jual beli tiap hari ini produknya bank. Kalau naik haji mereka naik pesawat nggak ada yang dibeli lunak, nggak ada yang dibeli kontan, Pak. Itu nyicil pakai bank berbunga semua. Kita kan tahu ini, orang-orang NU kan tahu bahwa fikih itu adalah tabiun menurun. Kalau di atasnya haram sampai ke bawah ya haram terus. Ini enggak, duitnya kertasnya itu, duit kertas itu dipakai setiap hari oleh kelompok ini lalu mengharamkan bank. Munafik namanya. Makanya Darul Iftah dari Mesir menghalalkan bank konvensional. Prinsip dari riba itu adalah ketidakadilan. Riba haram iya, tapi bank konvensional ini kan persoalan tafsir. Nah ini Darul Iftah. Nah tapi mereka ngotot, Pak. Mereka nggak tahu orang dipaksa jualan habatus sauda, dia nggak tahu bahwa LC-nya, letter of credit impor ekspornya habatus sauda dari Yaman menggunakan bank konvensional juga, Pak. Ini kan aneh orang-orang ini. Tabiut-tabiunnya lupa. Ini mumpung direkam ini. Makanya saya itu selalu gregetan. Saya selalu nantang ini orang-orang pengusung khilafah dan orang-orang Wahabi ini, ayo debat sama saya. Live streaming ke seluruh Indonesia nggak apa-apa. Jangan pakai dalil tapi. Kalau pakai dalil berat, Pak. Sampai kiamat dalil ini selalu didebatkan. Orang yang nggak baca kunut dan yang baca kunut itu sama-sama punya dalil masalahnya. Kita pakai rasionalitas berpikir dan pakai rujukan-rujukan tarikh. Kita pakai rujukan dari Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Al-Mas'udi, Imam Suyuti, At-Tabari. Kita pakai itu. Karena apa? Penulis sejarah rata-rata adalah penulis tafsir. Kenapa begitu? Karena disitulah kias-kias itu ditemukan.
Nah, orang seperti orang Wahabi Salafi ini selalu menggunakan ayat sebagai terjemahan-terjemahan tekstual. Makanya Pak, teroris itu kalau nggak surat Al-Baqarah ayat 29 dan 41 memang itu rujukannya untuk menghalalkan dirinya melakukan bom bunuh diri. Ya itu rujukannya. Karena semua diterjemahkan secara tekstual. Padahal ayat-ayat ini diturunkan setelah perang Tabuk. Perang Tabuk ternyata Rasulullah kecewa terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang karena jauh. Lalu dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwa ini orang-orang munafik ini harus diperangi ini. Orang Kristen, orang ini, semua yang tidak patuh terhadap hukum Islam ini harus diperangi semua. Nah ini yang dipakai. Makanya kemudian Pak, kesimpulan saya dari apa yang saya ceritakan termasuk dari bukunya Philip Hurihiti itu adalah bahwa yang memporak-porandakan Islam itu adalah ketika orang Barat memperkenalkan mimpi-mimpi politik terhadap orang Islam. Apakah gerakan-gerakan radikal ini berdiri di ruang hampa? Tidak. Mereka ini ada yang membentuk, ada yang memfabrikasi. Tapi kemudian apa yang harus kita perbuat? Menyadarkan mereka. Biangnya apa? Ya Wahabi ini Pak. Wahabi ini dibuat untuk memperkuat politik, kekuatan politik kerajaan Ibnu Saud, kerajaan Saudi memang. Pak, Al-Qaeda, ISIS itu ciptaan orang Barat Pak. Saya tidak menampik itu. Yang menciptakan Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina. Ini semua adalah produk-produk turunan yang difabrikasi oleh orang-orang Barat. Termasuk di Indonesia, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarus Syariah, dan semua berbagai banom-banomnya mereka ini yang ada di Indonesia. Ini semua difabrikasi oleh orang Barat. Lalu, apakah Densus juga ikut menjadi fabrikasi orang Barat? Bukan, karena mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini difabrikasi oleh orang Barat. Mereka ini adalah korban semua. Meskipun kita tahu itu fabrikasi orang Barat, kalau dia memeledakkan diri di pesantren Miftahul Huda, ini waduh, naudzubillah min dzalik. Misalnya, apakah kita harus diamkan? Enggak, harus kita tindak. Meskipun kita tahu mereka ini hanya korban ideologi transnasional, mereka ini adalah korban pembodohan dari berbagai fabrikasi itu, tapi kan ini harus disadarkan. Makanya Densus itu nangkep bukan untuk digebukin Pak. Densus itu nangkep untuk disadarkan di penjara. Mengapa harus ditangkap? Kok nggak disadarkan di kampung-kampung? Ya mereka kabur-kabur Pak. Kabur-kaburnya mending kaburnya ke sawah-sawah, kaburnya ke toko kimia bikin bom Pak. Makanya kemudian ditangkap, dipenjara, kemudian disentuh penyadaran-penyadaran oleh kami termasuk saya. Makanya saya bilang saya menemui teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus itu untuk menyadarkan. Nah semua ini mereka ini adalah penganut faham Wahabi. Saya pastikan kalau ada yang nggak percaya daftar ke saya bawa ke penjara, ngobrol sendiri sama terorisnya. Kalau dia ngaku NU saya yang nginjek lehernya. Mereka itu Pak, ini mohon maaf bukan ukuran sebenarnya jenggot itu. Mereka kan jenggotnya panjang-panjang Pak. Meskipun saya sering katakan, tahu nggak? Kamu kata Imam Ghazali apa? Makin panjang jenggot kamu, otakmu makin kecil. Mereka katakan, itu kan kata kamu ahlul bid'ah katanya. Nah, saking taatnya mereka terhadap sunnah, terhadap yang namanya jenggot itu kalau dipotong mereka ngamuk. Jadi saya bilang, kamu agamanya bukan Islam, kamu agamanya jenggot berarti. Nah, mereka itu nggak mau kalau dipotong pendek. Mereka maunya panjang segini. Nah, ini berarti ukurannya apa? Ini ideologinya masih kuat. Kadang-kadang saya menggunakan medium rokok Pak, memeriksa mereka. Ketika mereka udah suntuk, diperiksa berjam-jam, dibongkar isi kepalanya, saya ngerokok, basbu saya sembur-semburin gitu kepada dia gitu. Akhirnya dia mau ngerokok, oh ini tinggal separuh ideologinya nih. Ukurannya itu. Kadang-kadang kalau udah capek banget dia kehausan, saya kasih minuman di tangan kiri gitu, di posisi tangan kiri di sini, dia ngambilnya pakai tangan kiri. Wah ini udah tinggal seperempat ini. Nah seperti itulah yang saya temukan ketika di Densus. Wahabi ini ada 3 Pak. Wahabi Hijazi, Wahabi Haroki, Wahabi Jihadis. Wahabi Hijazi ini adalah nih ustadz-ustadz tuh yang sok lembut. Sok lembut itu awalnya, tapi akhirnya kelepasan juga. Tidak boleh menyanyikan Indonesia Raya. Nah itu kadang-kadang kelepasan. Nah orang-orang seperti itulah yang Hijazi ini. Haroki adalah orang yang berpolitik, terjun ke dunia politik, terjun ke dunia organisasi. Muhammad Farid Ogbah, Zainun Najah, Anung Al-Hamad, ini udah ditangkap Densus semua nih. Ini berencana membangun sebuah partai politik bernama PDRI. Sebelum dia memproklamirkan partai politik normatifnya, ditangkap oleh Densus.
namanya Muhammad Farid Ogbah, sudah diputus 3 tahun. Saya saksi ahlinya melawan mereka. Nah ini makanya saya ini banyak musuhnya Pak. Jangan tenang-tenang, ini mudah-mudahan gak ada yang bawa bom. Naudzubillah min dzalik. Nah ini kemudian yang kita petakan hari ini, bahwa masih ada sel tidur kurang lebih 6.300 orang yang bergerak tanpa diketahui oleh kita. Bisa jadi dia itu jadi tukang bakso, bisa jadi dia itu jadi imam masjid, menjadi DKM, takmir dan sebagainya, jadi marbot. Kita nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah berbagai gerakan-gerakan intelijen kita. Makanya Pak, kalau untuk urusan di bawah tanah itu adalah urusannya Densus saja. Kita nggak bakal paham. Nah, urusan yang pergerakan yang di atas permukaan ini, inilah yang harus kita lawan semua. Tidak ada BNPT, tidak ada Densus Pak. Perlawanan terhadap mereka ini harus dimulai dari sebuah lembaga negara yang paling penting. Apa namanya? Keluarga Pak. Inilah lembaga paling penting dalam suatu negara untuk melawan berbagai gerakan ideologi ini. Rata-rata orang yang terpapar terorisme itu adalah orang yang lemah di dalam pengawasan di dalam keluarganya. Dan hari ini medsos Pak. Nah ini kayak medsos harus kuat. Hari ini saya betul-betul adu kebal kalau di medsos. Saya ini dibilang pengusung radikal, kamu cari hidup aja, menjadi penjilat pemerintah, menjadi penjilat polisi. Saya selalu diserang itu. Apalagi saya pernah mendapat tugas untuk harus dipenjara. Saya dibilang kamu penipu, pernah jadi napi dan sebagainya. Matang Pak, tapi tetap saya harus bergerak terus. Saya harus terus bergerak. Nah teman-teman dari kalangan NU yang masih muda-muda, dari adik-adik sekalian, mari bergerak lewat jalur media sosial. Karena apa? Keterpaparan dari media sosial ini sudah terbukti. Ada 2 orang perempuan, yang satu namanya Zakiyah Aini, yang satu Siti Elina. Yang Zakiyah Aini adalah yang masuk ke Mabes Polri membawa airsoft gun, yang kemudian mati ditembak dari segala arah di Mabes Polri. Yang kedua adalah Siti Elina yang mencuri senjata pamannya, pensiunan angkatan laut, dan ingin menyerbu istana negara. Ini dua-duanya terpapar di media sosial Pak. Nah ini bahaya, makanya pengawasan di dalam keluarga ini menjadi penting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perkuat pendidikan agama, benteng-benteng moral di dalam keluarga kita. Kita ajari anak-anak kita tentang bagaimana menghargai kemanusiaan lewat keyakinan agama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bawa sama seperti anjuran dari para ulama NU, bahwa dengan beragama kita ini harus mempertebal rasa kemanusiaan dan selalu membentuk kedamaian. NU itu begitu. NU itu ya begitu. Makanya kita nggak pernah gelisah oleh orang yang mau nungging-nungging, mau ngapain, nggak pernah Pak. Tapi kalau dia ketika sudah membuat ulah untuk beraksi dalam kekerasan, NU ya harus tampil. Coba Rianto di Mojokerto, Allah yarham. Coba bayangin NU. Terus masih juga dibilang ini pasti masuk neraka karena menyelamatkan orang di gereja. Bukan Pak, ini kemanusiaan. Dan kita tahu Pak, saya ke Afrika berkali-kali. Saya ke daerah konflik di Afrika. Saya menemukan bagaimana menjadi Islam di Afrika itu nggak mudah. Masuk ke masjid harus noleh-noleh. Karena apa? Kita takutnya lagi sholat itu diberondong oleh tembakan di belakang, karena masjid yang saya masuki masjidnya pemerintah. Kalau saya masuk ke masjid yang salah, masjidnya pemberontak, kita bisa diberondong oleh pasukan pemerintah. Sama-sama Islam Pak. Sama-sama Islam. Sama-sama Wahabi lagi. Somalia itu satu negara Wahabi semua. Tapi masih berperang. Apa yang membuat mereka berperang? Cita-cita politiknya berbeda. Makanya politik ini kemudian yang dibangun oleh negara barat untuk membentur-benturkan orang antara Islam dan Kristen, Kristen dan Hindu, Hindu dan Buddha dan sebagainya. Bahkan Islam sesama Islam, bahkan NU sesama NU pun kita dibiarkan untuk berantem gara-gara politik. Cebong kampret lah, buzzer RP, kadrun istana lah, apalah namanya itu. Ini kan karena kita terjebak dalam berbagai framing-framing politik. Sesama NU loh. Saya tadi udah bilang, saya memprotes fatwa yang kejam pun, yang melawan saya itu ada. Sekarang udah ditangkap karena meniduri santrinya. Namanya Fahim Mawardi. Itu paling brutal ke saya itu. Habis-habisan. 6 kontennya di dalam akun YouTube-nya itu khusus membantai saya. Saya dibilang kafir lah, liberal, zindik lah, apalah, fasik segala macam. Dia sendiri yang amoral. Ya sudahlah. Allah bertindak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
saya harapkan mari jaga NU ini sebagai tonggak utama negara ini. Mari kita jaga, bukan karena kita fanatisme buta terhadap NU, bukan Pak. Karena andalan negara ini hanya NU satu-satunya. Adalah satu dua lah dari abang kita itu. Abang kita itu ada yang bisa kita andalkan lah. Tapi ada juga yang justru menjadi pengkhianat menurut saya bagi negara ini. Masih juga menginginkan khilafah kok. Masih. Nah ini gambaran dari kita semua. Kalau kita mau berbicara tentang genealogi ideologis, ini jawabannya sebenarnya panjang. Pergerakannya mulai dari zaman the early republican system, republic system, late republic system, lalu kemudian kekaisaran Bizantium, kekuasaan politik Arab, pergerakannya mulai dari abad pertengahan sampai ke Saudi, dari Saudi ke Mesir, dari Mesir kemudian berpindah ke Turki, tumbangnya kekhilafahan Utsmani 1924, Sultan Abdul Majid kedua. Ini memang panjang sekali, harus saya runut satu persatu, lalu bagaimana kemudian ideologi itu bergerak dan digunakan akselerasinya oleh negara-negara barat. Ini tetap saja hubungannya ke negara-negara barat, termasuk berbagai perpecahan yang terjadi di dalam Kristen. Ini juga bagian dari pergerakan-pergerakan ideologi untuk kepentingan geopolitik. Dalam politik itu, ini sangat akademis sebenarnya. Dalam politik itu ada yang namanya shifting strategy political global game. Nah, berbagai kelompok firqoh-firqoh di dalam ajaran-ajaran ini kadang-kadang dipakai oleh negara-negara barat dan kemudian dibawa oleh operasi-operasi intelijen untuk dijejalkan ke berbagai lembaga pendidikan. Nah, inilah yang terjadi di Afghanistan ketika Deobandi yang sebenarnya bukan Wahabi lalu kemudian dipaksa dikonversi menjadi Wahabi lewat operasi-operasi intelijen waktu itu. Panjang. Lalu bagaimana kemudian Pakistan yang tadinya berbasis Sufi, berbasis tasawuf, lalu kemudian Laskar At-Taiba dibentuk oleh Ziaul Haq, lalu operasi intelijen barat dan juga Arab Saudi masuk dan berhasil mewahabikan semua lembaga negara di Pakistan. Termasuk juga kita jangan terlalu meyakini bahwa Sudan hari ini dikuasai oleh kaum Sufi. Tidak. Sejak Hasan Turabi mengubah dan mengkonversi keyakinan-keyakinan sufistiknya Gus, kemudian menjadi Wahabi, ini menjadi petaka di Sudan sampai hari ini. Sudan kemudian menjadi melting pot dari berbagai pertarungan ideologi. Perang yang terjadi di Sudan hari ini juga menjadi pertarungan ideologi antara kelompok pro demokrasi yang pro Amerika dan kelompok-kelompok yang ingin settlement dalam kekuasaan politik di bawah penetrasi Rusia. Ini nggak mudah memang. Pergerakan-pergerakan ideologi memang selalu menggunakan ijtihad-ijtihad tertentu untuk berusaha diplanted, ditanam di dalam satu negara dan kemudian dikembangbiakkan. Kita dulu ada satu kelompok namanya Ghafatar. Ghafatar ini aneh. Pemimpinnya mengaku nabi, namanya Musaddek, almarhum sudah. Nah, ini juga tiba-tiba aset dia totalnya itu hampir 4 triliun. Dari mana uangnya? Ini pertanyaan yang timbul adalah ketika kita bertanya tentang tumpukan uang, maka ini pasti ada pengalirnya, entah bagaimana caranya. Wahabi juga demikian. Wahabi ini uangnya tidak berseri karena ditopang oleh dua negara besar, Saudi dan juga Qatar. Dan juga Kuwait. Coba perhatikan itu. Penyumbang-penyumbang pesantren yang berafiliasi kepada Wahabi itu kalau nggak Kuwait, Qatar, itu Saudi. Nah, dulu ada Al-Haramain, nama yayasan dari pemerintah Saudi yang menyalurkan uang itu. Tapi kan ternyata uang itu mengalir ke kelompok teror, Al-Haramain dibubarkan. Ada satu sekolah binaan Wahabi di sini namanya Lipia. Nah, ini banyak produknya. 22 alumni Lipia inilah yang ditangkap oleh Densus, termasuk Oman Abdurrahman dan Abu Nuaim. Ini produk mereka semua. Kenapa nggak bisa dibubarkan? Ya nggak bisa, karena memang kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan lembaga pendidikan. Kurang apa Al-Mu'min Ruki itu? Semua alumninya menjadi teroris semua. Hampir semua, bukan semua ya. Hampir semua. Dan yang ditangkap Densus itu mau ditangkap di Bengkulu, di Lampung, atau di Poso, atau di Ambon, atau ditangkap di ujung-ujung sana di Pulau Sumatera itu. Alumni Ngeruki. Kenapa kok belum ditutup? Karena kita tidak punya perangkat undang-undangnya. Nah, berbagai lembaga pendidikan berbasis Wahabi. Sekarang ada Sunnah Nusantara di Riau. Sunnah Nusantara. Kita nyebut Islam Nusantara, udah diserang habis-habisan. Nanti kalau naik haji ke Borobudur gitu. Ini luar biasa ini. Jadi dengan cepat. Dananya dari mana? Ya dari negara ini dengan berbagai liku-likunya.
Dulu dana yang masuk ke Indonesia itu 52 juta US dollar per tahun dari gerakan Wahabi internasional. Ketika Saudi masih kenceng-kencengnya duitnya. Uangnya masih nyembur dari dalam bumi Saudi. Hari ini Saudi sudah sadar di bawah Pangeran Muhammad bin Salman. Negara saya ini nanti kalau hidup dengan Wahabi, ini kata Muhammad bin Salman, nanti Saudi ini akan menjadi negara paling primitif di seluruh dunia. Kalau kita bertahan dengan ajaran ini. Makanya kemudian mereka mengubah hari kemerdekaannya. Hari kemerdekaan Saudi itu dirubah. Coba bayangin, negara mengubah 17 Agustusnya coba. Hanya karena apa? Ingin memutus mitos politiknya dengan Wahabi. Yaumit Taksis namanya. Itu dirubah menjadi 22 Februari. Karena hari kemerdekaan sebelumnya mengacu kepada pertemuan Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dengan keluarga Ibnu Saud. Lalu kemudian, wah ini terus akan terbawa nih Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam sejarah politik kita. Akhirnya dirubah hari kemerdekaannya ke 22 Februari mengacu kepada keluarga Ibnu Saud ketika mencanangkan kemerdekaan untuk Saud dari Kekaisaran Utsmani. Sebelum ketemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ketemu Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Dirubah mengacu kepada tahun 1727. Dirubah. Pas Yaumit Taksis itu saya di Saudi. Saya menyaksikan bagaimana mereka ingin memutus politiknya dengan Wahabi mati-matian sampai hari kemerdekaannya dirubah coba. Ini kan konsensus satu negara yang dia rubah. Nah ini salah satu bukti ketika Saudi sudah enak dengan Wahabi, kita di sini makin jadi nih orang-orang ini. Ini loh anomali sekali. Nah makanya kemudian ketika orang-orang barat sudah lepas dengan satu infiltrasi ideologi yang dieksportasi paksa ke satu negara, maka kemudian dia melepaskan itu dan membiarkan itu menjalar secara autopilot. Sama seperti komunis. Komunis kurang apa? Dia sudah tumbang di negaranya sendiri di Rusia dengan glasnost dan perestroika. Yang makin jadi itu Korea Utara. Nah Wahabi juga demikian. Di Saudi sudah ditolak oleh kerajaan Saudi, yang makin jadi itu di negara hilirnya seperti Indonesia ini.